Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu Hani Harfani selaku pengajar, dosen, pengampu mata kuliah jaringan komputer. Di sini saya akan presentasikan hasil tugas proyek yang telah dibuat oleh kelompok kami dengan judul Perancangan Jaringan Komputer pada Primnet. Perkenalkan, saya Raihan Arasta dengan NIM 1923-1934. Langsung masuk aja kepada bagian latar belakang. Premnet adalah warung internet atau warnet yang menyediakan layanan akses internet bagi banyak pengguna secara bersamaan. Untuk menunjang kestabilan dan pengelolaan jaringan, Premnet menerapkan topologi tree hierarchical dengan pembagian jaringan menggunakan VLAN guna memisahkan akses komputer klien, server, dan administrator sehingga jaringan lebih terstruktur, aman, dan mudah dikelola. Dilanjut masuk ke bagian perangkat keras atau hardware. Yang pertama yaitu ada perangkat router Cisco dengan jumlah satu dan fungsinya routing antar VLAN, DHCP, dan keamanan. Dan masuk ke perangkat kedua, switch layer 2 atau Cisco 2960 dengan jumlah 2 dan fungsinya distribusi jaringan lantai 1 dan 2. Perangkat yang ketiga yaitu ada server dengan jumlah 1 dan fungsinya server lokal atau DNS, layanan atau layanan internal. Dan perangkat yang keempat PC admin dengan jumlah 1 dan fungsinya pengelolaan jaringan warnet. Di perangkat yang kelima PC user lantai 1 dengan jumlah 10 dan fungsinya klien warnet lantai 1. Dan perangkat yang terakhir yaitu ada PC user lantai 2 dengan jumlah 10 dan fungsinya klien warnet lantai 2. Selanjutnya akan dilanjut oleh rekan saya yaitu Yuni Saida. Perkenalkan, saya Yuni Saida dengan NIM 19231769. Di sini saya akan menjelaskan tentang perancangan topologi. Topologi jaringan yang digunakan adalah topologi tree, yaitu topologi jaringan bertingkat yang tersusun dari beberapa topologi star. Topologi ini dipilih karena mampu mendukung pengelolaan jaringan dalam skala menengah seperti warnet, karena mudah dikembangkan serta memudahkan segmentasi jaringan menggunakan VLAN. Berikut ini adalah gambaran dari topologi tree yang telah kami buat. Jaringan dibagi menjadi 4 segmen VLAN untuk memisahkan trafik antara komputer user, admin, dan server pada warnet. VLAN admin, ID VLAN-nya 10, kemudian network address-nya 192.168.10.0, subnet mask-nya 255.255.255.0, default gateway 192.168.10.1, keterangannya PC admin. VLAN user L1, ID VLAN-nya 20, network address 192.168.20.0, subnet mask-nya 255.255.255.0, default gateway-nya 192.168.20.1, keterangannya PC user lantai 1, VLAN user L2, ID VLAN-nya 30, network address 192.168.30.0, subnet mask-nya 255.255.255.0, default gateway-nya 192.168.30.1, keterangannya PC user lantai 2, VLAN server dengan ID VLAN 40, network address 192.168.40.0, subnet mask-nya 255.255.255.0, default gateway 192.168.40.1, keterangannya server. Catatan alokasi IP statis digunakan pada PC admin dan server, kemudian pada IP DHCP digunakan pada seluruh PC user. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, perkenalkan di sini saya Ahmad Saifuddin dengan NIM 19230606. Di sini saya akan menjelaskan pemetaan port perangkat. Di sini pemetaan port perangkat router kami dengan interface gig 0/0 terhubung kepada switch L1 dengan mode port trunk. Kemudian
perangkat switch L1 dengan interface gig 0/1 terhubung kepada router dengan mode port trunk. Kemudian untuk perangkat switch L1 dengan interface gig 0/2 terhubung kepada switch L2 dengan mode port trunk. Kemudian perangkat server terhubung kepada interface FA 0/1 terhubung kepada switch L1 dengan mode port mode akses. Kemudian perangkat PC admin dengan interface FA 0/2 terhubung kepada switch L1 dengan mode port mode akses. Kemudian perangkat PC user L1 dengan interface FA 0/3 strip 12 terhubung kepada switch L1 menggunakan mode port mode akses. Dan terakhir di PC user L2 dengan interface FA 0/3 strip 12 terhubung kepada switch L2 dengan mode port mode akses. Kemudian selanjutnya untuk konfigurasi switch akan dilanjutkan kepada teman saya. Baik, perkenalkan nama saya Satrio Julian dengan NIM 19230660. Saya akan menjelaskan konfigurasi switch pada lantai 1. Lalu kita akan masuk ke dalam CLI. Lalu kita ketik enable. Lalu kita ketik configure terminal. Lalu di sini kita akan membuat VLAN dengan menuliskan VLAN 10 dengan name admin. Lalu VLAN 20 dengan name user lantai L1. Lalu VLAN 30 dengan name user L2. Lalu VLAN 40 dengan name server. Lalu untuk interface Fast Ethernet 0/1 kita ketik switch port mode akses, switch port akses VLAN 40. Lalu untuk interface Fast Ethernet 0/2 kita ketik switch port mode akses, lalu switch port akses VLAN 10. Lalu interface range Fast Ethernet 0/3 sampai 12 kita ketik switch port mode akses, switch port akses VLAN 20. Lalu untuk interface gigabit Ethernet 0/2 ketik switch port mode trunk dan switch port trunk allowed VLAN 10, 20, 30, dan 40. Lalu untuk interface gigabit Ethernet 0/1 kita ketik switch port mode trunk dan switch port trunk allowed VLAN 10, 20, 30, dan 40. Lalu kita ketik N dan kita tulis write memory. Lalu selanjutnya saya akan melakukan konfigurasi switch pada lantai 2 juga dengan masuk ke dalam CLI. Lalu kita ketik enable. Lalu kita ketik configure terminal. Lalu kita di sini membuat VLAN juga dengan VLAN 30 dengan name user L2. Lalu kita ketik interface range Fast Ethernet 0/1 sampai 24. Kita ketik switch port mode akses dan juga switch port akses VLAN 30. Lalu interface gigabit Ethernet 0/1 kita ketik switch port mode trunk dan switch port trunk allowed VLAN 10, 20, 30, dan 40. Lalu kita ketik N dan juga kita ketik write memory. Lalu selanjutnya konfigurasi router atau router on a stick. Kita akan masuk ke dalam CLI nya juga. Lalu kita ketik enable dan kita
ketik configure terminal. Lalu kita ketik interface gigabit ethernet 0/0, lalu no shutdown. Lalu kita ketik interface gigabit ethernet 0/0.10. Kita ketik encapsulation dot 1Q10 dengan IP address 192.168.10.1, lalu 255.255.255.0. Selanjutnya interface gigabit ethernet 0/0.20, lalu kita ketik encapsulation dot 1Q20 dengan IP address 192.168.20.1 dan 255.255.255.0. Selanjutnya interface gigabit ethernet 0/0.30 encapsulation dot 1Q30 dengan IP address 192.168.30.1 dan 255.255.255.0. Lalu selanjutnya interface gigabit ethernet 0/0.40, lalu ketik encapsulation dot 1Q40 dengan IP address 192.168.40.1 255.255.255.0. Lalu kita ketik N dan kita ketik write memory. Selanjutnya konfigurasi router user DHCP. Lalu kita masuk ke CLI, lalu kita ketik configure terminal. Di sini kita akan ketik IP DHCP exclude strip address dengan IP 192.168.20.1. Lalu kita ketik IP DHCP exclude strip address dengan IP 192.168.30.1. Lalu kita ketik IP DHCP pool user L1. Lalu kita ketik network dengan IP 192.168.20.0, lalu 255.255.255.0. Lalu DNS server dengan IP 192.168.40.2. Lalu kita ketik IP DHCP pool user L2 dengan network 192.168.30.0 dan 255.255.255.0. Selanjutnya DNS server dengan IP 192.168.40.2. Lalu kita ketik N dan kita ketik write memory. Selanjutnya kita akan melakukan konfigurasi pada ACL di router untuk membatasi agar user tidak bisa melakukan ping kepada admin. Kita ketik configure terminal, lalu kita ketik access strip list 100 deny IP dengan IP 192.168.20.0. Lalu kita ketik access strip list 100 deny IP 192.168.30.0. Lalu selanjutnya kita ketik access strip list 100 permit IP any. Lalu kita ketik interface gigabit ethernet 0/0.10, lalu IP access strip group 100 in. Lalu kita ketik N dan kita ketik write memory. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Nur Adib Setiawan dengan NIM 19230124. Di sini saya akan melakukan simulasi pengujian. Langsung aja kita klik PC 6, kita melakukan ping kepada PC 3 dengan IP address 192.168.20.3.
kita tunggu hasilnya. Nah, terkirim 4 dan tidak terkirim 0. Artinya artinya konfigurasi kita berhasil. Lalu kita akan melakukan tes antar VLAN, yaitu VLAN lantai 1 20, lalu VLAN lantai 3 30. Kita akan melakukan tes ping pada PC pada PC 11 yang ada di lantai 1, yang ada di lantai 2. Kita lakukan ping 192.168.30.5, lalu tekan enter. Pada pengujian antar VLAN berhasil. Selanjutnya untuk itu kita akan membuktikan untuk melakukan tes ping kepada PC admin. Itu kita klik ping 192.168.10.12. Oke, kita tunggu. Nah, di sini tertera destination host uncreatable, artinya tidak terkirim, dan konfigurasi ACL pada router berhasil. Untuk itu kita akan melakukan testing kepada dari admin ke user. Kita klik saja 192 ping 192.168.20.3. Kita tekan enter. Nah, baik. Di sini admin bisa mengirimkan ping kepada user, sedangkan user tidak bisa melakukan ping kepada admin. Berarti konfigurasi kita berhasil. Lalu kita akan mencoba melakukan ping kepada server. Kita ketik ping 192.168.40.2. Untuk testing kepada server dari admin ke server itu berhasil. Selanjutnya kita melakukan testing dari user lantai 1 ke server. Kita ping 192.168.40.2, lalu enter. Nah, baik, di sini terkirim dan PC user melakukan testing ke server itu berhasil. Selanjutnya kita testing juga dari PC lantai 2 ke server, apakah berhasil. Langsung saja ping 192.168.40.2. Nah, sini keterangannya berhasil. Kenapa berhasil? Karena kita melakukan pembatasan hanya kepada user agar tidak bisa melakukan ping kepada admin, sedangkan admin bisa melakukan ping kepada user. Dan untuk admin bisa melakukan ping kepada server, sedangkan user bisa melakukan ping kepada server. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, di sini saya Mas Saifuddin akan memberikan kesimpulan berdasarkan hasil perancangan dan implementasi pengujian yang telah dilakukan. Jadi, dapat disimpulkan bahwa jaringan komputer pada PrimeNet berhasil dirancang dan diimplementasikan dengan baik. Penggunaan topologi hierarkikal tree topologi terbukti mampu menghubungkan jaringan lantai 1, lantai 2, serta server secara efisiensi dan terstruktur, sehingga mendukung pengelolaan jaringan dalam skala menengah seperti warnet.
Segmentasi jaringan menggunakan Virtual Local Area Network atau VLAN yang terdiri dari VLAN admin, user lantai 1, user lantai 2, dan server telah berjalan sesuai dengan perencanaan. Segmentasi ini berhasil memisahkan domain broadcast masing-masing jaringan, namun tetap memungkinkan komunikasi antar segmen melalui penerapan inter VLAN routing pada router. Kemudian, layanan Dynamic Host Configuration Protocol atau DHCP yang dikonfigurasikan pada router berfungsi dengan baik dalam mendistribusikan alamat IP secara otomatis kepada seluruh PC user. Sementara itu, pengguna alamat IP statis pada PC admin dan server ditetapkan untuk menjaga kestabilan layanan serta mempermudah proses pengelolaan jaringan. Dari aspek keamanan jaringan, penerapan Access Control List (ACL) telah berhasil membatasi akses dari PC user ke PC admin, sehingga keamanan sistem administrasi dapat terjaga. Di sisi lain, akses dari PC admin ke PC user tetap diizinkan sesuai dengan kebutuhan operasional dan pengelolaan jaringan. Selain itu, hasil pengujian menunjukkan bahwa layanan server internal seperti DNS dan web service dapat diakses dengan baik oleh PC user. Keberhasilan menampilkan halaman web melalui web browser membuktikan bahwa seluruh komponen jaringan telah terintegrasi secara optimal dan berfungsi sesuai dengan tujuan perancangan yang telah ditetapkan. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.